Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, Sobat Sehat, apakah sudah sarapan pagi hari ini? Kebetulan, saya sudah membeli bubur ayam yang saya beli tadi pagi dan sudah dipanaskan Sobat Sehat. Ini dia bubur ayamnya. Oke. Nah, tapi kayaknya saya ngasih cabenya kebanyakan deh. Jadi agak khawatir nih, nanti bisa kena penyakit usus buntu. Tapi sebenarnya makan pedas terkena usus buntu ini sebenarnya mitos atau fakta ya? Pas banget. Nanti saya akan kedatangan tamu seorang dokter spesialis penyakit dalam yang kita akan berbicara mengenai radang usus buntu yang jangan disepelekan karena bisa berbahaya bagi tubuh kita. Seperti apa gejala dan penanganannya? Kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, penyakit radang usus buntu bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lantas, seperti apa gejalanya? Simak informasi berikut ini. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada organ usus buntu. Sementara di Indonesia, banyak orang menyebut penyakit usus buntu hanya sebagai usus buntu. Padahal usus buntu adalah nama organ yang mengalami peradangan. Usus buntu adalah organ kecil yang menempel pada usus besar di sisi kanan bawah rongga perut. Fungsi usus buntu adalah menjadi tempat bakteri baik berlindung dan berkembang biak. Sama seperti organ tubuh lainnya, usus buntu juga bisa terinfeksi dan mengalami peradangan. Gejala radang usus buntu yang perlu diwaspadai, yakni merasakan nyeri di sekitar pusar yang kemudian berpindah ke bagian kanan bawah dari perut. Bisa juga nyeri mendadak yang dimulai dari sisi kanan perut bagian bawah, nyeri di bagian belakang bawah betis dan lubang anus, demam ringan yang mungkin memburuk saat penyakit berlanjut, mual dan muntah, diare atau konstipasi atau susah buang air besar, kehilangan nafsu makan hingga perut kembung. Namun, radang usus buntu dapat dicegah dengan cara mengurangi risiko terkena penyakit tersebut. Lalu bagaimana caranya? Simak informasi selengkapnya di Ayo Sehat. Sudah hadir bersama saya dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Firly Nanda. Selamat pagi, Dr. Firly. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Oke, Sobat Sehat, sebelum kita berbincang dengan Dr. Firly, perlu menjadi perhatian dan perlu menjadi informasi bahwa seluruh kru yang bertugas sudah bersama juga dengan Dr. Firly sudah melewati protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, dokter, kita langsung masuk ke tema. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya Sobat Sehat juga ingin tahu posisi dari usus buntu itu sebenarnya ada di mana sih, Dok? Oke. Nah, ini kita ada gambar nih. Boleh kita dijelaskan, dokter. Oke. Sebenarnya sih kayaknya udah di-highlight ya di mana letak usus buntu. Cuman untuk menjadi perhatian bahwa apa sih usus buntu itu? Usus buntu itu adalah merupakan salah satu bagian dari usus. Jadi kalau kita tahu saluran pencernaan, kita mulai dari mulut, turun ke kerongkongan, ke lambung, berlanjut ke usus halus. Ya. Ini sebenarnya nggak ada gambarnya, harusnya ada usus halus Ada di usus sini. halus di sini ya. Oke. Lalu usus halus itu terhubung langsung ke usus besar. Nah, ini gambar yang ini usus besar nih namanya. Nah, di mana letaknya si usus buntu? Dia ada di ujung sini. Bentuknya seperti cacing. Berarti di bagian kanan bawah nih. ya? Kalau ini adalah badan manusia. Oh, di badan manusia. Sebelah sini. Kemudian di mulut, kerongkongan, usus halus, berjalan. Nah, ini usus besar, melingkar. Baik. Ya, berarti letaknya ada di kanan bawah. Kanan bawah. Ini kanan bawah Baik. ya. Ini kan dari badan manusia nih. Di situ letaknya. Yang kecil ini nih. Yang kecil ya? Oke, berarti jika Sobat Sehat di rumah merasakan adanya sakit di sebelah kanan bawah, apakah sudah bisa dikatakan bahwa dia terkena usus buntu, Dok? Tidak selalu. Tidak selalu ya? Tidak selalu, karena jangan lupa bahwa selain ada organ usus buntu di situ, di kanan bawah itu juga, terutama untuk para wanita, ada organ yang memang terhubung dengan alat kesehatan reproduktif wanita. Letaknya juga di sebelah situ. Kemudian jangan lupa ada saluran kemih. Saluran kemih? Saluran kemih itu juga jalannya sama tuh. Jadi saluran kemih ada dua, ada di kanan dan ada di kiri. Jadi kalau di sebelah kanan bisa juga karena saluran kemih. Tidak selalu bahwa itu adalah radang usus buntu. Oke, baik. Nah, Dok, berikutnya saya ada data nih, gejala-gejala seseorang terkena usus buntu. Nah, ini adalah gejala radang usus buntu, Dok. Nyeri di sekitar pusar, kemudian berpindah ke bagian kanan bawah dari perut. Ada 4 nih. Monggo, dokter boleh dijelaskan ke Sobat Sehat.
Oke, jadi yang pertama betul. Jadi awalnya itu kalau lagi terserang usus buntu yang sifatnya radangnya akut, justru munculnya bukan langsung di sebelah kanan yang tadi seperti di gambar. Jadi ada namanya kalau di organ revert pain. Revert pain itu adalah nyeri yang dialihkan. Jadi awalnya justru dia munculnya di ulu hati, gejalanya mual, muntah, nyeri ulu hati, nyeri ini seperti di tengah pusar. Tapi itu berarti nyerinya tidak seperti biasa ya, sakit banget. Tidak seperti biasa dan muntah-muntah, mual. Ya. Kemudian baru akhirnya nyerinya pindah ke sisi yang si radang usus buntu tersebut di sebelah kanan bawah. Kanan bawah. Nah, nyerinya mendadak yang dimulai dari sisi kanan perut bagian bawah. Betul. Kalau dia sifatnya akut. Terkadang yang kita tidak perhatikan sebenarnya nyerinya sudah pernah hilang timbul tapi tidak dirasakan. Betul. Sehingga akhirnya yang rasa nyeri hebatnya baru dirasakan mendadak. Nah, itu berarti dia sedang radang yang hebat, radang yang sedang akut. Oke. Kemudian nyeri di bagian belakang bawah betis dan lubang anus, yaitu sebenarnya hampir berhubungan sama seperti yang nyeri di sekitar pusar. Itu disebut namanya dengan revert pain karena organ-organ yang berada di dalam tubuh manusia itu kan ada saraf-sarafnya yang saling berhubungan, ada pembuluh darah yang saling berhubungan, sehingga kalau ada radang di satu tempat, dia bisa menyebabkan rasa nyeri di tempat yang lain yang tadi saya sampaikan revert pain. Oke, baik. Kemudian demam ringan yang mungkin memburuk saat penyakit berlanjut. Setuju, karena namanya radang, namanya ada infeksi, ada radang, pasti akan menyebabkan betul seluruh tubuh bereaksi hingga menimbulkan demam. Nah, berikutnya nih, Dok. Nah, mual, muntah, diare, konstipasi, kehilangan nafsu makan, dan perut kembung. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan juga di depan bahwa bisa muncul betul dengan adanya mual dan muntah, ada diare atau konstipasi. Nah, sebenarnya diare atau konstipasi inilah yang bisa memicu terjadinya si radang usus buntu. Oh, baik. Karena biasanya usus buntu itu disebabkan adanya penyumbatan sehingga kalau pada pasien-pasien yang konstipasi, susah buang air besar, biasanya di situ ada penyumbatan. Kemudian kehilangan nafsu makan. Betul, kehilangan nafsu makan bisa karena ya rasanya kan tidak nyaman ya, mual, muntah terus, perut kembung. Nah, itu sebenarnya semua gejalanya bisa menjadi satu kesatuan. Oke. Nah, dokter, nanti usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita soal usus buntu ini karena ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke. Sobat sehat, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Masih bersama Dr. Firly di sebelah saya. Dok, ini ada pertanyaan dari netizen nih tentang penyakit usus buntu. Yang pertama, ada Atika Setiawati _31. Kak, perut melilit apa ada kaitannya nih sama usus buntu? Bagaimana dok penjelasannya? Ya, oke. Jadi kalau pada saat radang usus buntunya sedang akut-akutnya muncul, keluhannya bukan melilit, tapi tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa mual, kemudian pindah ke nyeri yang hebat di sebelah kanan bawah. Namun yang jangan dilupakan adalah salah satu penyebab dari radang usus buntu itu adanya radang usus yang secara keseluruhan. Betul. Sehingga si radang usus itu salah satu keluhannya adalah nyeri perut melilit gitu. Jadi mungkin tidak langsung ya hubungannya terhadap usus buntu. Oke. Nah, berikutnya nih dari Diah Lestari, katanya banyak makan pedas bisa jadi penyebab usus buntu. Sama seperti tadi saya waktu di awal. Makan bubur, cabenya kebanyakan. Nah, mitos atau fakta? Mitos. Karena yang menyebabkan usus buntu kan adanya penyumbatan nih di saluran usus buntu yang tadi kita lihat gambarnya. Nah, kalau si biji-biji cabai atau biji-biji jambu biji yang kecil-kecil, nah itu tidak pernah bisa menyebabkan sumbatan di saluran si usus buntu. Karena dulu juga saya juga mantan penyakit kena usus buntu. Nah, karena itu, kenapa? Dibilangnya si biji cabai itu dikiranya. Tapi kan coba deh setelah dioperasi dilihatin gambarnya, ada nggak sih pernah ditemukan biji cabai atau biji-biji jambu biji? Tidak pernah ditemukan pada operasi usus buntu apapun. Nah, jadi itu mitos. Itu mitos, Sobat Sehat, jangan percaya. Baik. Nah, Dokter Firly, sebenarnya berapa lama sih proses kita tahu ternyata kita tuh terkena peradangan usus buntu? Biasanya yang tahu itu begitu gejalanya munculnya sudah akut. Sedangkan prosesnya bisa berjalannya cukup lama ya. Kalau dia radangnya kronik, radangnya lama, dia bisa berjalan sampai sebulan, 2 bulan, bahkan lebih 3 bulan. Tapi begitu
keluhannya muncul saat akut, biasanya dalam 24 jam sampai 48 jam kita sudah bisa tahu bahwa itu adalah radang usus buntu yang akut. Oke. Berarti mungkin ada cara pertama kali ya. Bagaimana sih kita bisa mengetahui ternyata usus buntu? Tadi dokter sempat berbicara di luar, ditekan bagian perutnya. Betulkah? Jadi benar. Jadi kalau untuk memeriksa sendiri dulu ya, maksudnya memeriksa kita sebagai sendiri adalah bahwa kita rasakan adanya nyeri di sebelah perut kanan bawah. Kita rasakan nyeri dan biasanya seperti yang tadi Mas Eljo sampaikan, jadi sulit untuk berdiri tegak. Biasanya akan membungkuk karena menahan rasa nyerinya dari perut Karena saya kemarin bawah. jalan dari rumah saya ke rumah sakit saya begini. Iya, untuk mengurangi nyerinya ya. Nyerinya dulu lumayan. Nah, dampak terburuk Dokter Fili dari penyakit usus buntu ini dan bagaimana sih seandainya jika telat ditangani? Dampak terburuknya adalah sebenarnya begitu telat ditangani, itulah yang menjadi dampak terburuk. Karena yang tadi si radang yang harusnya bisa ditangani dengan segera, kalau diketahui dengan segera, dia tidak akan menyebabkan radangnya itu muncul seperti bisulan, ya. Kalau bahasa omnya bisulan, kemudian bisa pecah, dan kalau sudah pecah itu dia akan menyebabkan infeksi yang menyebar di seluruh lapisan perut. Nah, karena itu sebenarnya komplikasi ya? yang berat, betul. Sehingga itu yang paling terberat, sehingga yang harusnya radang usus buntu yang belum pecah itu bisa dilakukan operasi dengan operasi yang minimal. Kemudian tapi kalau sudah menyebar di seluruh lapisan perut, nah tidak bisa lagi minimal operasinya, maka akan terjadi operasi yang besar. Itu sih komplikasi yang beratnya dari radang usus buntu yang terlambat ditangani. Baik. Nah, Dok, kemarin saya sempat membaca artikel bahwa mungkin nggak sih untuk usus buntu ini terkena sampai 2 kali, Dok? Bisa, bila ada syaratnya. Jadi yang pertama sebenarnya bisa ada pilihan operasi yang pilihan terapi yang tidak operasi atau non operatif manajemen pada kasus-kasus radang usus buntu yang tidak complicated gitu, tidak complicated. Seperti yang tadi, ya betul, seperti yang tadi kalau udah ada abses, udah ada bisul, udah mau pecah, ya itu tidak bisa lagi kita pilih terapi yang non operatif. Harus dioperasi. Harus dioperasi. Nah, tapi kalau misalkan dia masih radang usus buntu yang sifatnya ringan dalam setelah pemeriksaan imaging atau pencitraan didapatkan ini radang usus buntunya masih ringan, boleh diberikan terapi yang sifatnya non operatif, yaitu antibiotik untuk mencegah inflamasi dan radang. Tapi nah, itu yang dibilang bahwa bisa 2 kali kambuh karena yang pertama tidak dioperasi, kemudian akhirnya bisa kambuh lagi karena angka rekurensi atau angka kekambuhan yang pasien-pasien tanpa operasi itu cukup besar. Baik. Sehingga bisa terkena 2 kali, tapi kalau sudah operasi sih ya tidak akan terkena lagi radang usus buntu. Baik. Berarti selama radang itu masih ringan dan kita bisa bilang menjaga lifestyle kali ya, Dok ya? Bisa, betul. Itu berarti kemungkinan untuk kambuhnya itu semakin kecil? Semakin kecil, tapi ya memang angka rekurensinya bisa tinggi sih, sekitar 30% sampai 60%. Oke. Berarti untuk saya dan sobat sehat di rumah yang sudah dioperasi usus buntunya ini tidak akan terjadi lagi penyakitnya? Tidak. Baik. Nah, selain itu, komplikasi dari usus buntu yang lainnya ada lagi nggak, Dok? Komplikasi yang lainnya sih tidak ada ya. Maksudnya kalau tidak ditangani dengan baik dan tidak dioperasi dengan segera, memang bila sedang radang usus buntu akut, sebenarnya tidak menimbulkan komplikasi yang berat. Gitu saja. Oke. Berarti tidak sampai menyebabkan kematian ya, Dok ya? Tidak bila ditangani dengan segera ya. Bila ditangani dengan segera tidak menyebabkan kematian. Betul, karena kalau misalnya tidak ditangani dengan segera, kemudian menjadi infeksi yang berat, kemudian infeksinya yang tadi hanya menyebar di seluruh lapang perut, akhirnya menyebar ke seluruh sistem tubuh atau disebut dengan sepsis, ya itu akan menjadi kondisi yang berat, bisa sampai timbul angka kematian. Oke, baik. Nah, dokter tadi juga sempat berbicara soal pengobatan dan juga metode. Apakah bisa dilakukan terapi dan juga operasi. Nah, tapi jangan dijawab dulu. Sobat Sehat, jangan beranjak karena usai jeda kita akan masih berbicara soal pengobatan dari usus buntu. Tetap di Ayo Sehat, usai jeda. Masih di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, Dr. Firly, tadi menyambung pertanyaan sebelum jeda, usus buntu ini apakah harus dioperasi dan apakah ada treatment khusus jika sebelum akhirnya harus dioperasi?
Jadi kalau radang usus buntunya sifatnya tidak complicated yang seperti tadi disampaikan, itu masih bisa memilih terapi non operatif dengan pemberian obat-obatan antibiotik, kemudian anti radang. Tentunya lifestyle diperbaiki. Jadi makan makanan dengan diet tinggi serat, banyak minum air putih sehingga tidak menyebabkan penyumbatan dari tinja yang sifatnya keras. Kemudian tapi bila itu pun sudah dilakukan dan akhirnya terjadi lagi kekambuhan dan kemudian menyebabkan kembali munculnya radang usus buntu, ya berarti pilihannya adalah tetap operasi. Gitu. Baik. Nah, Dok, sebenarnya kita juga pengen tahu nih, Sobat Sehat di rumah juga ingin tahu cara mencegah agar seseorang tidak terkena penyakit usus buntu. Seperti apa, Dok? Penyebab usus buntu adalah yang paling banyak satu, sumbatan dari tinja, dari tumor, kemudian bisa dari cacing, betul, amuba, parasit kemudian setelah itu juga bisa disebabkan oleh radang usus sendiri dan benda-benda asing yang bisa masuk, tapi benda asing yang cukup besar, sehingga kalau ditanya bagaimana pencegahannya tentu adalah melakukan hal-hal yang tidak menyebabkan munculnya penyebab-penyebab dari radang usus buntu tadi. Harus makan dengan diet serat, dia tinggi serat, kemudian banyak minum air putih untuk mencegah konstipasi, kemudian pola makan hidup yang tetap sehat, karena radang usus buntu itu biasa disebabkan oleh pola makanan yang tidak sehat. Kemudian ya itu jangan jorok ya tentunya. Jadi jangan jorok, harus cuci tangan sebelum makan. Benar. Kemudian karena ya mencegah adanya amuba atau parasit atau cacing yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, nah Dok, ini seperti data yang sudah dikumpulkan oleh tim Ayo Sehat ya. Makan makanan berserat, tadi dokter sudah bilang. Betul. Mengonsumsi makanan probiotik, mencukupi asupan air putih dalam tubuh. Benar banget nih. Makan dengan tenang, ini gimana ceritanya nih, Dok nih? Mungkin tidak terburu-buru kali ya, karena kan untuk bisa makanan dicerna dengan baik, tentunya kan kita harus makan dengan baik, mengunyah dengan cukup sehingga bisa tercerna dengan baik, sehingga makanan yang dikonsumsi juga tidak menyebabkan penyumbatan tadi di saluran usus buntu. Memperhatikan gejala usus buntu. Nah, Dok, sebenarnya tadi kan dikatakan bahwa untuk terapi yang gejalanya ini masih ringan ya, usus buntunya belum kronik, itu kan harus menjaga lifestyle. Apakah ada makanan-makanan tertentu yang sekiranya harus dihindari, Dok? Sebenarnya sih seperti pola hidup makan sehat seperti biasanya gitu, tidak perlu ada yang khusus dihindari, tapi tentunya mencegah makanan-makanan yang mengurangi makanan-makanan yang sifatnya pengawet, kemudian rendah serat, membatasi dan mengurangi, tentu tetap balance makanannya, ya kan, harus 4 sehat, 5 sempurna, tentu harus ada proteinnya yang banyak gitu, sehingga mengurangi makanan-makanan yang juga mengandung MSG seperti itu ya. Jadi sebenarnya seperti makan makanan sehat saja, tidak ada yang khusus seperti nggak boleh makan pedas atau apa. Tetap saja pedas itu tetap disarankan tidak terlalu banyak dikonsumsi karena bukan hanya untuk radang usus buntu ya, untuk gangguan saluran pencernaan yang lain. Baik. Nah, Dok, tadi saya sempat membaca artikel bahwa pasca operasi ini tubuh rentan lelah, keseimbangan mulai berkurang dan beresiko kena MAH. Penjelasannya seperti apa dari dokter? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya lebih kepada mitos ya. Karena justru dengan kita sudah melakukan operasi dari usus buntu, kita sudah membuang sumber radang dari tubuh kita. Sebenarnya, sumber radang dari tubuh. Betul. Jadi sebenarnya itu justru memperbaiki kualitas hidup kita. Karena tidak lagi muncul keluhan, kita kan tadi udah bahas tuh, kalau usus buntu bisa mual, bisa kembung, bisa muntah. Nah itu justru akan meredakan itu, justru akan menghilangkan itu, karena kita sudah membuang sumber radang dari tubuh kita. Jadi menurut saya sih itu mitos. Itu mitos ya, Dok. Oke. Tapi sebenarnya, Dok, untuk usus buntu ini yang paling rentan terserang itu di usia berapa sih, Dok? Karena kan kemarin saya tuh sempat sekitar usia 14 berarti ya. Iya, betul. Jadi kalau dari berbagai macam penelitian dan studi bahwa paling banyak itu terserang di usia 10 sampai 30 tahun, di bawah 40 tahun. Oh, di bawah 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di atas 30. Oh, tidak menutup kemungkinan, tetap bisa gitu. Tapi memang kalau secara studi paling banyak di usia tersebut. Tapi di atas 40 juga banyak kok, yang usia tua juga ada. Tapi memang rentangnya paling banyak di 10 sampai 30 tahun. 10 sampai 30. Berarti untuk penanganannya sendiri itu tergantung tadi ya, apakah sudah kronis atau masih ringan, Dok? Betul? Iya, betul. Tergantung, bukan kronis ya, akut. Jadi kalau akut itu muncul yang hebat, radangnya berat, kemudian nyerinya juga hebat secara mendadak. Itu yang disebut dengan akut. Kalau kronik itu nyerinya bisa agak lama tuh, jadi bisa sebulan, 2 bulan sudah berlangsung, sehingga nyerinya
kadang-kadang hilang timbul sedikit-sedikit aja, sehingga biasanya orang-orang yang sudah dengan appendicitis kronik atau radang usus buntu kronik tidak merasakan keluhan, diabaikan. Padahal sebenarnya itu radangnya terus berlanjut. Gitu. Baik. Kalau untuk kegiatan sendiri dok, ini kan pasca operasi ya mungkin ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya harus dikurangi, mungkin seperti mengangkat beban yang berat, olahraganya harus dikurangin, bagaimana dok? Kalau benar-benar pasca operasi tentu kalau benar-benar pasca operasi, dan sekarang kan sudah banyak teknik operasi yang sebenarnya untuk usus buntu itu dibilang adalah operasi yang ringan. Dalam 1-2 hari pasiennya sudah bisa pulang gitu. Jadi sebenarnya pembatasan kegiatan, pembatasan olahraga itu hanya benar-benar di pasca operasi saja. Baik. Setelahnya, setelah pemulihan sempurna, pemulihan baik, tidak ada lagi pembatasan untuk tindakan seperti mengangkat beban berat atau olahraga yang berat, karena sebenarnya usus buntu itu hanya bagian kecil dan bagian kecil aja betul, ya? Dan operasinya kan juga biasanya operasi kecil. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, Dr. Firly, terima kasih untuk informasinya dan tentu tadi cara mencegah agar tidak terkena usus buntu. Semoga informasi ini berguna untuk sobat sehat di rumah. Usai sudah, sobat sehat, di program Ayo Sehat pagi hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dr. Firly. Pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.